Shalom anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu Guru harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran Agama Katolik kelas 3 untuk pelajaran yang kedua dengan materi perbuatan baik dan buruk. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk membedakan yang baik dan buruk. Dan berilah kami semangat untuk melakukan yang baik terhadap semua ciptaan-Mu di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Perbuatan baik dan buruk. Di dalam diri kita ada suara hati yang selalu mendorong untuk melakukan yang baik. Jika kita menuruti dorongan suara hati, maka hidup kita akan baik dan benar. Ada juga pengaruh buruk yang sering menggoda atau menghalangi kita untuk melakukan yang baik dan benar. Nah, berikut merupakan contoh perbuatan baik dan perbuatan buruk. Yang pertama, perbuatan baik. Ada menolong sesama, taat dengan orang tua, peduli lingkungan, tenang saat berdoa, taat aturan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, perbuatan buruk. Contohnya adalah mencontek, melawan orang tua, membuang sampah sembarangan, ribut saat berdoa, melanggar aturan, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kira-kira anak-anak lebih sering melakukan yang mana? Perbuatan baik atau perbuatan yang buruk? Ya. Perbuatan baik akan menimbulkan kegembiraan dan damai sejahtera. Sementara perbuatan buruk atau jahat menimbulkan penderitaan dan kebencian. Manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi apa yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab ya anak-anak ya. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Setiap perbuatan baik akan mendapatkan pujian atau penghargaan. Nah, sebaliknya, perbuatan buruk akan mendapatkan hukuman yang sesuai. Jadi anak-anak pilih yang mana? Pilih berbuat baik atau berbuat yang buruk? Nah, sekarang anak-anak boleh buka kitab sucinya. Ayo dibaca dulu kitab sucinya. Anak-anak boleh baca Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Anak-anak boleh pause dulu videonya untuk membaca kitab sucinya ya. Sekali lagi anak-anak boleh membaca Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Ya. Dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21, Rasul Paulus memberi nasihat agar kita membenci yang jahat dan berpegang kepada yang baik dan benar. Rasul Paulus menasihati kita untuk mengalahkan kejahatan dengan berbuat baik. Bila kita berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, maka ia akan sadar dan berhenti untuk berbuat jahat. Jadi dia memiliki kesadaran untuk berhenti berbuat jahat dan akan melakukan perbuatan baik. Nah, dengan berbuat baik, kita akan merasa damai, rukun dengan sesama. Sebaliknya, perbuatan jahat membuat orang lain menderita. Rasul Paulus menasihatkan agar kejahatan seseorang tidak dibalas dengan berbuat jahat. Sebab itu akan menambah permusuhan. Karena itu, kalahkanlah setiap kejahatan dengan perbuatan baikmu. Jadi anak-anak perlu mengalahkan yang jahat dengan apa anak-anak? Dengan anak-anak selalu berbuat baik,
terhadap sesama dan lingkungan. Nah, di sini ada akibat perbuatan yang tidak baik dan manfaat perbuatan baik. Yang pertama, akibat dari perbuatan yang tidak baik. Anak-anak dijauhi teman, hidup tidak tenang, mendapat hukuman, dimarahi orang tua atau guru, membuat orang lain merasa kecewa dan sedih, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, manfaat perbuatan baik. Anak-anak akan mendapatkan pujian, mempunyai banyak teman, membuat orang merasa senang, hidup menjadi damai dan tentram, dan memberi contoh kepada orang lain untuk berbuat baik. Dan lain sebagainya ya, anak-anak bisa menuliskan contohnya atau contoh lainnya dari akibat perbuatan yang tidak baik dan manfaat perbuatan yang baik. Nah, ini adalah rangkuman dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, manusia bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Jadi kita sebagai manusia harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang telah kita lakukan. Setiap perbuatan baik akan mendapatkan pujian atau penghargaan. Dan sebaliknya, perbuatan buruk atau jahat mendapatkan hukuman yang setimpal. Hukuman biasanya berupa hukuman fisik, denda, atau dikucilkan dari masyarakat. Karena itu, anak-anak berusahalah untuk selalu memilih melakukan yang baik. Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Jadi kita harus mengikuti kata hati kita untuk selalu melakukan hal yang baik. Rasul Paulus juga menasihatkan agar kejahatan seseorang tidak dibalas dengan berbuat jahat, sebab itu akan menambah permusuhan. Karena itu sebaiknya kita harus mengalahkan setiap kejahatan dengan kita berbuat baik terhadap diri kita dan terhadap sesama maupun terhadap lingkungan. Ya, tampaknya kita sudah masuk di akhir video. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, tuntunlah kami agar mampu membedakan yang baik dan buruk. Jauhkanlah kami dari godaan untuk melakukan kejahatan, dan berilah kami semangat untuk memilih melakukan yang baik terhadap semua ciptaan-Mu di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita sudah masuk di akhir video. Sekian dulu materi yang Ibu Guru sampaikan. Kalau ada materi yang anak-anak belum mengerti, anak-anak boleh bertanya langsung ke Bu Guru, atau anak-anak boleh berdiskusi dengan orang tua anak-anak di rumah. Anak-anak juga boleh mencari materi tambahan di internet. Nanti Ibu Guru akan mengirimkan tugas anak-anak di Google Classroom ya. Anak-anak tinggal tunggu tugas yang Ibu akan kirimkan. Ibu Guru harap anak-anak selalu menjaga kesehatan dan pastinya tetap semangat belajar di rumah. Salam semangat, salam DigiTM.